Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kesempatan kali ini kita bersua kembali. Mudah-mudahan ini menjadi ladang amal soleh kita. Allah jadikan kesempatan bagi kita untuk menuntut ilmu dan berkah ilmunya untuk dunia dan akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu membahas surat An-Nahl dari mulai ayat 106 sampai akhir dari surat An-Nahl, yaitu sampai 128. Mudah-mudahan dari pembahasan kali ini kita akan dapati makna-makna yang sangat luar biasa yang terkandung di dalam surat ini, pesan-pesan yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita mulai insya Allah ibu-ibu, kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat di dalam surat An-Nahl ayat 106 sampai 111, di mana di dalam ayat ini digambarkan beberapa kondisi, yaitu terkait orang-orang yang murtad dari Islam dan bagaimana pada saat orang-orang yang menjadi mu'allaf gitu ya, mereka masuk ke dalam Islam, kemudian mereka mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan fitnah menghadapi mereka, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan kepada mereka. Jadi nanti akan kita dapati dua karakter di mana di ayat ini memberikan penegasannya kepada kita. Dalam artinya di dalam surat An-Nahl ini dari mulai a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man kana kafara billahi min ba'di imanihi illa man akriha wa qalbuhu mutmainnu bil imani walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallah walahum adzabun azim, sampai nanti kita dapati ayat yauma ta'ti kullu nafsim tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsim ma amilat wa hum la yuzlamun. Jadi ayat ini memberikan gambaran kepada kita beberapa kondisi Barang siapa kafir kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia beriman, dia mendapatkan kemurkaan Allah, kecuali orang-orang yang dipaksa kafir. Padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat azab yang besar. Yang demikian itu disebabkan karena mereka lebih mencintai kehidupan di dunia daripada akhirat, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang kafir. Mereka itulah yang hatinya, pendengarannya, penglihatannya telah dikunci oleh Allah. Mereka itulah yang lalai. Pastilah mereka termasuk orang-orang yang rugi di dunia, di akhirat nanti. Kemudian Tuhanmu sebagai pelindung bagi orang yang berhijrah setelah menderita cobaan, kemudian mereka berjihad dan bersabar, sungguh Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ingatlah pada hari ketika setiap orang datang untuk membela dirinya sendiri, dan setiap orang diberi balasan penuh sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak dizolimi atau tidak dirugikan. Inilah ayat yang menceritakan dari ayat 106 sampai 111 bahwa ada kondisi di mana ayat ini ada sebab turunnya. Kita baca illaman ukriha di ayat 106 itu dari Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia berkata, ketika Nabi Muhammad SAW ingin berhijrah ke Madinah, banyak orang-orang musyrik menangkap, menyiksa Bilal, Khabab,
dan Amr bin Yasir. Waktu itu Amr terpaksa mengungsi ya, dan dia terpaksa juga mengucapkan kata-kata yang membuat mereka senang dan puas ya, sebagai bentuk pura-pura untuk menyelamatkan diri. Ketika dia kembali kepada Rasulullah SAW, dia pun menceritakan apa yang terjadi. Ya, kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Amr, ketika kamu mengucapkan kata-kata itu, bagaimana keadaan hatimu? Apakah hatimu merasa senang dan setuju dengan apa yang diucapkannya itu? Amr kemudian menjawab, tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menurunkan surat An-Nahl ini di ayat 106 untuk memberikan pengingatan bahwa ketika ada seseorang yang dipaksa untuk mengakui ya keberadaan kekafiran sementara hatinya menolak, hatinya tetap dalam keadaan iman, maka pada saat yang bersamaan dia akan boleh dikatakan tidak akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah dikarenakan keterpaksaan itu. Jadi ada beberapa riwayat yang lain yang menceritakan tentang kasus Khabbab bin Arat gitu ya. Kemudian kasus tentang Amr bin Yasir, kemudian kasus Bilal bin Rabah, di mana para sahabat ini adalah orang-orang yang dikecam, orang-orang yang dizolimi oleh para penguasa pada saat itu, yang kemudian mereka harus memilih apakah mereka siap dengan kehidupan berakhir sampai di situ, atau mereka ingin mempertahankan hidupnya dengan cara berpura-pura kembali kepada kekafiran. Dan inilah yang kita lihat masing-masing punya cerita. Seperti apa? Khabbab bin Arat gitu ya, beliau tetap mempertahankan ketika orang-orang Quraisy pada saat itu berkeinginan untuk menjadikan Khabbab kembali kepada agama nenek moyangnya. Maka dia minta waktu untuk menyelesaikan sholat 2 rakaat, yang kemudian dia tetap berpegang teguh dengan nilai agamanya, yang kemudian dia dibunuh. Tapi berbeda dengan Amr bin Yasir. Amr bin Yasir pada saat itu dia memilih untuk apa? Memilih untuk mempertahankan hidupnya. Karena pada saat itu dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana orang tuanya Yasir dan juga Sumayyah diintimidasi, diperlakukan tidak baik, bahkan pada akhirnya terjadi pembunuhan kepada kedua orang tuanya, dan itu disaksikan oleh Amr. Ya, bagaimana tidak pada saat Amr masuk Islam, kemudian mengajak kedua orang tuanya masuk ke dalam Islam, ternyata kedua orang tuanya ini berpegang teguh kepada nilai-nilai Islam walaupun usia keislamannya masih seumur jagung. Bayangkan ibu-ibu, ketiganya ditangkap dan masing-masing untuk Amr sendiri dan Yasir bapaknya disalib, yang kemudian untuk ibunya yaitu Sumayyah ditelentangkan di tengah padang pasir yang masing-masing kaki dan tangannya itu ditarik oleh kuda dan unta. Jadi kebayang ya ibu-ibu ya, jadi kuda dan unta yang liar itu menggeliat ya dilalahnya, menyebabkan patah ya tulang-tulang yang memang dimiliki oleh Sumayyah pada saat itu. Nah, melihat kondisi orang tuanya kemudian dalam penyiksaan, nah saat itulah Amr mengucapkan aku kembali kepada nenek moyangku ya, Lata dan Uzza. Tapi pada saat itu orang tuanya sudah betul-betul dalam kondisi wafat. Dia ingin menyelamatkan dirinya, mempertahankan hidupnya untuk bisa lebih banyak beribadah kepada Allah. Dan itu ada unsur penyesalan. Ya, makanya kejadian ini kita dapati ibu-ibu, kisah Amr bin Yasir, dia adalah orang pertama yang dibunuh gitu ya pada saat mereka menganut agama Islam. Nah, ini kondisi Amr pada saat dia mengakui kembali, seolah-olah mengakui lagi agama yang terdahulu, itu disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwasanya kondisi terpaksa itu tidak menjadikan seseorang
seseorang itu dalam kekafiran. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa yang telah terjadi ya? Dia katakan, Amr ini mengatakan kepada Rasulullah, seburuk-buruk perbuatan yang pernah aku perbuat, aku menghina Anda ya Rasulullah. Karena memang keinginan orang kafir Quraisy itu agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Amr itu menghina Rasulullah untuk membuktikan bahwa dia setuju untuk kembali kepada agama nenek moyangnya. Ya, aku menghinamu dan aku memuji berhala. Ya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ketika itu kamu sampaikan lewat hati atau cuma hanya sekedar lewat lisan? Maka Amr menjawab, teguh pendirianku dengan iman. Jadi di dalam hatinya itu tidak ada penyelewengan, hanya lisan yang dia ungkapkan bahwa dia mencintai Lata dan Uzza sementara dia membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya, jika mereka kembali dan menyiksamu, ucapkan hal yang sama. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa dalam keadaan terpaksa ya seseorang mengungkapkan kekafirannya demi menyelamatkan hidupnya juga diperbolehkan ya. Nah, di antaranya lagi ya kita lihat bagaimana posisi ini membuat Amr itu berkecil hati gitu ya. Dia malu kepada Rasulullah dan para sahabat yang lain. Tapi Masya Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru memberikan kabar gembira kepada Amr ya. Ya Rasulullah, ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, tidak, karena sesungguhnya Amr itu adalah orang yang dipenuhi keimanan. Ya, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Keimanan telah menyatu pada daging dan darahnya. Untuk menunjukkan bahwa benar apa yang diucapkan oleh Amr itu tidaklah ada dalam hatinya, melainkan hanya unsur keterpaksaan. Ini disebab turun dari ayat 106. Adapun di ayat 107 ya, "Tsumma inna rabbaka." Ya, Ibnu Sa'ad dalam Tobaqot itu menyebutkan Amr bin Yasir ya disiksa sampai dia nggak sadar ketika mengucapkan itu. Jadi ada ungkapan bahwa itu adalah pernyataan yang saking sakitnya, yang saking takutnya gitu ya, menyebabkan orang itu nggak sadar menyebutkan sesuatu. Itu juga yang diucapkan oleh Syuaib ya, yang juga disiksa pada saat itu juga dia tidak sadar. Begitu juga dengan Abu Fukaiha yang dia juga disiksa, Bilal juga demikian ya. Jadi sejumlah orang yang di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalaupun mereka mengungkapkan kata kekafiran itu atas dasar ketika mereka tidak memahaminya atau tidak menyadarinya. Ya, ini gambarannya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kita lihat bahwa barang siapa yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingkari wujud dan keesaannya, melapangkan dadanya untuk memang menjadi kafir, merasa senang dengan kekafirannya, maka dia akan mendapat murka dari Allah. Jadi ada unsur kesengajaan, inilah yang kita kenal dengan murtadin. Murtadin yang dia memang pengen menjadi orang murtad gitu ya. Kalaulah dia berislam, istilahnya ya, dia berislam kemudian dia masuk ke dalam agama kekafiran, dia dengan sukarela gitu ya, maka di sini dikatakan dia akan berhak mendapatkan murka, bahkan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat dia akan memperoleh azab yang sangat keras. Ya, karena apa? Dia sebenarnya telah mengetahui nilai-nilai keimanan. Ya, namun orang yang memilih menjadi murtadin itu lebih memilih untuk berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih mencintai kehidupan dunianya daripada urusan akhiratnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menunjuki hatinya dan tidak juga meneguhkan dirinya itu di jalan yang hak.
karena memang dia telah dikunci mati hatinya hingga orang yang memang memilih menjadi kafir setelah dia beriman ya, termasuk golongan orang yang lalai, dan mereka tentu akan mendapatkan pendengaran, penglihatan mereka ditutup karena tidak ada manfaatnya lagi ya. Nah, seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan dengan kalimat illaman ukriha wa qalbuhu mutmainnu bil iman. Jadi kecuali di dalamnya itu ada unsur pemaksaan ya, dipaksa dan disiksa supaya memberikan penegasan bahwa dirinya itu seolah-olah bersedia kembali kepada kekafiran ya. Kalaulah ini cuma hanya sekedar lips, hanya sekedar diucapkan lewat lisan, tetapi hatinya terjadi penolakan dan bergejolak untuk tidak menerima apa yang diucapkan, sebagaimana yang tadi disampaikan kisah dari Ammar bin Yasir, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukum seseorang tersebut dan tidak akan diminta pertanggungjawabannya. Artinya free dalam artian bahwa orang yang dipaksa atau orang yang terpaksa itu berbeda hukumnya dengan orang yang memang melakukan segala sesuatunya dengan kesadaran. Ya, jadi Allah memberikan gambaran seperti itu. Akan tetapi walakin man syaraha bil kufri sadran, kalau ada orang yang memang tadi ya disampaikan masuk ke dalam agama keluar dari agama Islam menjadi kafir, kemudian dia penuh dengan kesadaran, maka mereka akan mendapatkan azab ya, mereka akan mendapatkan siksaan baik di dunia maupun di akhirat. Dan kita lihat ibu-ibu, karena di Indonesia ini menyebutkan bahwa semua agama sama, maka seseorang itu akhirnya jadi bebas memilih mana yang menurut mereka ingin mereka pakai. Ada di antara para tokoh-tokoh yang mudah sekali untuk bergonta-ganti ya, ketika dia mendapatkan pasangan A misalnya ya, kemudian agamanya memang non-muslim, dia ganti keislamannya jadi non-muslim gitu ya. Ketika dia non-muslim, kemudian menikah lagi dengan muslim, dia ganti lagi menjadi muslim. Jadi agama itu dikarenakan anggapan yang salah bahwa semua agama adalah sama, tetapi pada hakikatnya setiap agama itu punya doktrin tersendiri, yang dimana orang Islam itu harus betul-betul mempercayai bahwa Islamlah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Islamlah yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibarat kata kalau orang yang murtad ya, balasan dan murka dari Allah Subhanahu wa taala itu akan mereka dapatkan baik di dunia maupun di akhirat. Wa annallaha la yahdi, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberi taufik kepada orang yang teguh kepada kekafirannya. Ya, jadi kalau orang yang sudah ibarat kata kekeh berekeh gitu ya dengan kekafirannya, ya sudah, nggak usah kita utak-atik, la yukalif la ikraha fiddin gitu ya. Memang dia sudah memilih ya. Nah, orang yang mereka memilih dengan kekafirannya itu adalah orang yang tenggelam dalam pengingkaran keesaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ulaikal ladzina taba'a. Orang-orang yang murtad atau kafir setelah beriman adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kunci hatinya, pendengarannya, penglihatannya, hingga mereka tidak mau beriman dan tidak lagi mendengar firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ini cukup menyesakkan sebenarnya ya, ketika mereka sudah beriman kemudian mereka kembali kepada kekafiran. Mereka itulah orang-orang yang lengkap kelalaiannya, padahal mereka sudah diberikan keimanan gitu ya. Nah, ini dampak kemurtadan mereka itu menjadikan puncak kesalahan dan kelalaian yang mereka kerjakan. La jarama annahum ya, sungguh merupakan hal yang pasti
bahwa mereka itulah orang-orang yang kelak dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang merugi dan kecewa atas diri mereka, keluarga mereka nanti di hari kiamat. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang murtad ya, disebutkan di sini adalah orang yang merugi ya. Allah Subhanahu wa taala menetapkan 6 ketetapan atas mereka. Ya, yang pertama mereka akan memperoleh murka dari Allah. Tuh. Jadi kalau orang yang melakukan pemurtadan dan dia senang dengan pemurtadannya itu ya, mereka jelas akan mendapatkan murka dari Allah. Yang kedua, mereka berhak mendapatkan azab yang pedih. Yang ketiga, mereka adalah orang-orang yang begitu mencintai kehidupan dunia lebih dari akhirat. Ya, jadi kehidupan dunia itu ya dia anggap sebagai tujuan. Ya, sementara kalau orang beriman akan menghantarkan bahwa dunia ini adalah bagian dari perantara yang harus mereka lewati untuk menuju akhirat. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala tidak memberi mereka hidayah kepada jalan yang lurus. Karena apa? Mereka sudah memilih. Ya, memilih untuk menjadi orang-orang yang murtad. Kita lihat bagaimana tokoh-tokoh, para selebritas ada masing-masing di antara mereka itu melakukan, bahkan mungkin di masyarakat sekitar kita ya, dengan mudahnya mereka mengambil langkah seperti itu. Ya. Kemudian yang kelima, Allah mengunci mati hati, pendengaran dan penglihatan mereka. Ya, yang keenam, Allah menjadikan mereka termasuk orang-orang yang lalai dari azab yang keras. Jadi orang ini makin cuek gitu, makin tidak memahami betapa pada saat mereka menjadi murtad ya, seolah-olah ya mereka tidak akan dapat hukuman apa-apa dari Allah ya. Na'udzubillah min dzalik. Tsumma inna rabbaka lilladzina hajaru. Kemudian orang-orang yang berhijrah meninggalkan kampung halaman mereka di Mekah setelah orang-orang musyrik berusaha memalingkan mereka dari agama mereka. Lalu mereka berjihad melawan orang-orang musyrik. Mereka sabar dalam berjihad melawan orang-orang musyrik. Sesungguhnya Tuhanmu wahai Muhammad menjanjikan mereka pertolongan, kemenangan, ampunan atas dosa-dosa mereka serta rahmat bagi mereka. Jadi kalau ada orang yang menjadi mu'alaf, kemudian ya ini digambarkan mereka jadi bukan mu'alaf ya, dalam artian begini, seperti Ammar bin Yasir itu dia terpaksa mengakui seolah-olah dia kembali kepada kekafiran. Namun kemudian pada saat setelah dia dibebaskan oleh orang-orang kafir Quraisy, kemudian Rasulullah SAW mengajaknya untuk berhijrah. Rasulullah mengajaknya untuk berhijrah, dan pada saat dia berhijrah ya Allah pasti akan bantu. Di sini disebutkan Allah akan tolong dia dengan berbagai bentuk kesulitan yang dia hadapi, karena pada saat dia berhijrah berarti dia harus meninggalkan tanah kelahirannya, kemudian dia tidak membawa harta benda yang bisa dia gunakan untuk kehidupan di tempat hijrah, itu semua dia tinggalkan. Dan itu tentu saja tidak mudah ya sebetulnya ketika seseorang melakukan hal ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini ya bahwa orang-orang yang berhijrah dan dia bersabar menghadapi segala penderitaan itu, mereka akan ditolong oleh Allah ya. Jadi Allah tidak akan menghukum orang-orang yang memang terpaksa dan akhirnya mereka melakukan hijrah untuk bisa menyelamatkan hidup mereka ya. Mereka adalah golongan yang tertindas di Mekah ya, yang kemudian mereka pun pura-pura kafir seperti halnya Ammar tadi, kemudian Allah selamatkan. Nah, kemudian yauma ta'ti kullu nafsin, kata yaum ya itu menunjukkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada mereka pada hari ketika setiap orang datang membela diri dan sibuk memikirkan tentang diri sendiri tanpa memikirkan orang lain. Ya, karena nanti di akhirat itu semua orang akan sibuk dengan urusan dirinya sendiri.
Ya, dulu pernah saya sampaikan di akhirat itu kata Rasulullah SAW di padang mahsyar semua dalam keadaan telanjang. Kemudian Aisyah bertanya, ya Rasulullah bagaimana mungkin gitu ya kami akan melihat satu sama lain ya ada aib di situ, ada aurat yang terlihat. Apa kata Rasulullah SAW? Keadaan pada hari itu tidak memungkinkan seseorang untuk memperhatikan orang lain. Dia akan sibuk hanya dengan dirinya sendiri untuk bertanggung jawab gitu ya, sampai nggak bisa noleh-noleh gitu karena ada kekhawatiran, ada ketakutan ya pada saat melaksanakan hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hakikatnya tiap-tiap diri itu akan dibalas ya oleh Allah baik dan buruknya. Ya, mereka tidak akan dizolimi, tidak akan dikurangi, tidak akan dilebihkan, bahkan mereka akan mendapatkan sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Jadi inilah ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana di ayat ini akan kita dapati bahwa orang-orang yang murtad gitu ya, mereka akan mendapatkan kecaman tadi yang disebutkan 6 poin ya. Dan orang yang dipaksa itu pada hakikatnya mendapatkan rukhsah ya, kebolehan ya, keringanan bagi mereka untuk berpura-pura dengan segala apa istilahnya, segala hal yang membuat mereka bisa bertahan. Tadi saya sampaikan bagaimana Ammar bin Yasir mencoba untuk tetap ya bertahan hidup ya, sementara dari sahabat yang lain ya, kalau kita baca di dalam sirah seperti Khubayb bin Adi ya, ketika orang-orang Mekah ingin membunuhnya, dia lebih siap untuk dibunuh daripada dia berpura-pura masuk lagi kepada kekafiran. Intinya ulama mengatakan perintah yang bersifat membolehkan bukan perintah untuk wajib. Jadi kalimat bahwa dia mau mengambil mempertahankan hidupnya dengan pura-pura menjadi kafir itu boleh gitu ya. Kemudian boleh juga untuk mengambil sikap yang lebih ekstrim, dalam tanda petik dia siap untuk dibunuh karena memang itu hukumnya hanya boleh ya. Bagaimana seseorang itu diperbolehkan mengambil kebijakan ya. Kemudian ketika Allah mengizinkan untuk berpura-pura kafir ketika dalam keadaan terpaksa dan pada saat itu dia tidak akan diminta pertanggungjawabannya karena memang Allah Maha mengetahui seseorang itu dipaksa atau terpaksa ya, atau dia memang dengan senang hati. Itu semuanya diketahui oleh Allah. Kalaulah dia yang dipaksa atau terpaksa, maka dia tidak akan diminta pertanggungjawabannya. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah gambaran-gambaran yang digambarkan di dalam ayat 106 sampai 111 ya. Di sini juga banyak sebenarnya terkait dengan masalah hukum-hukum di dalam jual beli dan lain sebagainya. Tapi intinya ingin digambarkan bahwa segala sesuatu yang terpaksa itu hukumnya diperbolehkan pada seseorang menyebutkan kekafirannya dalam keadaan tertentu. Kemudian ayat ini juga mengingatkan kepada orang-orang yang murtadin ya, bahwa murka Allah itu akan senantiasa membayang-bayangi mereka ya. Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan ampunan dan rahmat bagi orang-orang yang berhijrah, sementara mereka akan menghadapi perjalanan panjang, butuh pengorbanan, butuh kesabaran, tapi insya Allah Allah akan memberikan perlindungan kepada mereka. Kemudian ibu-ibu kita lihat lagi di ayat 112 sampai 113, di mana ayat ini menekankan tentang akibat dari sikap seseorang kufur nikmat di dunia. Ya, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillahi fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un wa laqad ja'ahum rasulun minhum fakadzabuhu fa akhadhahumul 'adzab wa hum zalimun.
Dan Allah telah membuat satu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram, rezeki datang padanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan, ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat. Dan sungguh telah datang kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, tapi mereka mendustakannya, karena itu mereka ditimpa azab karena Allah dan mereka adalah orang yang zalim. Jadi ayat ini memberikan cerita, karena memang sebelumnya menceritakan bagaimana Allah mengancam orang-orang yang kafir dengan menyengajakan diri masuk ke dalam kemurtatannya gitu ya. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Allah mengancam mereka dengan berbagai bencana dan malapetaka ketika mereka apa? Mereka mengingkari nikmat-nikmat Allah ya. Jadi di ayat ini wabil khususnya Allah menyebutkan satu negeri yang aman sentosa ya, artinya pokoknya tenang banget deh gitu ya, diberikan kelebihan-kelebihan, kenikmatan-kenikmatan yang sangat luar biasa, yang artinya bisa jadi masyarakat di tempat negeri itu tidak pernah mengalami kekurangan, semua merasa dalam keadaan yang tercukupi. Tetapi ya, ketika mereka kufur nikmat ya, mereka tidak menjadikan kelebihan-kelebihan atau potensi-potensi di negeri itu menjadi sebuah rasa syukur yang dihantarkan kepada Allah, maka bagi mereka Allah menimpakan kepada mereka tuh ujian ya, menimpakan kelaparan, kemudian ketakutan yang meliputi mereka, mengubah kondisi aman itu dengan ketakutan, mengganti kondisi makmur yang ada pada mereka itu dengan kelaparan dan kefakiran, mengubah kebahagiaan dengan kesedihan dan penderitaan. Itu lantaran tidak adanya rasa syukur yang dihantarkan oleh satu penduduk negeri atas apa yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada hakikatnya walaupun beberapa ulama ada yang berbeda pendapat, ada yang mengatakan yang dimaksud negeri itu adalah Mekah, ada yang mengatakan itu hanya perumpamaan gitu ya, bukan kota Mekah. Nah, ini akibat ya, gambaran orang yang tidak bersyukur dan mereka lupa diri ya, mereka akan mendapatkan bencana dan petaka ya. Nikmat-nikmat, jika kufur terhadap nikmat-nikmat yang sedikit saja sudah berakibat azab, tentu kufur terhadap nikmat yang banyak pun juga akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mengapa di ayat ini wabil khususnya kita diingatkan bahwa datangnya para nabi, termasuk kita umatnya Rasulullah SAW, sudah memberikan peringatan bagaimana seorang mukmin perlu bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah titipkan kepadanya, wabil khusus nikmat iman, nikmat berislam begitu ya, untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azab atau hukuman itu akan didapat oleh seseorang sesuai dengan apa yang dia kerjakan, termasuk ketika dia tidak bersyukur kepada Allah ya. Kemudian ibu-ibu, dari ayat 114 sampai ayat 119 langsung kita akan temui berbicara tentang masalah makanan ya, makanan yang halal, yang baik, makanan yang haram, yang buruk, yang mana yang posisinya boleh kita makan dan mana yang tidak boleh kita makan. Jadi di ayat-ayat ini akan kita dapati ibu-ibu, kalau yang pertama tadi pembahasannya ada rukhsah berkaitan dengan masalah akidah. Ya, akidah dalam tanda petik, ketika seseorang mengucapkan kekafirannya tapi dengan terpaksa. Nah, di ayat ini 114 sampai 119 berbicara nanti ada rukhsah yang diberikan oleh Allah terhadap makanan bagi mereka yang memang terbentur, terhalang untuk bisa mendapatkan sesuatu yang halal.
Ya, jadi ibu-ibu nanti bisa dibuka karena kita khawatir waktunya cukup panjang ya dari ayat-ayat yang akan kita bahas. Maka kita lihat dari ayat 114 sampai 119 ini, maka makanlah makanan yang halal lagi baik ya. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Jadi yang pertama ditekankan itu adalah halal, baru setelah itu thayyiban. Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kalian kepada Allah ya. Syukurilah nikmat Allah itu ya, jika kamu hanya menyembah kepadanya. Jadi ini ada sebuah pembuktian ketika seseorang mengambil sesuatu yang halal atau yang haram, itu menunjukkan identitas dia sebagai seorang muslim, menunjukkan identitas penghambaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang kan kita dapati ya ibu-ibu, tidak bisa dipungkiri begitu ya, banyak orang ibarat kata yang penting bisa makan, nggak peduli itu adalah dari yang haram atau yang halal. Bahkan kalau saya ketemu dengan beberapa preman-preman di dekat rumah gitu ya, mereka tuh selalu ngomong, "Ustazah, sekarang ini yang haram aja susah dapetinnya," gitu ya. Jadi nggak usah peduli deh gitu ya, mau halal kayak mau haram, yang penting perut kenyang. Nah, itu beda prinsip bagi seorang mukmin ya. Kalau mereka itu pasti akan menghantarkan yang pertama itu sesuatu yang dia masukkan ke dalam rongga mulutnya dan akan menjadi darah ya dalam kehidupannya, itu sesuatu yang halal terlebih dahulu yang harus menjadi patokannya. Nah, di ayat ini Allah memerintahkan orang-orang mukmin untuk makan yang dihalalkan oleh Allah dan mensyukuri nikmat yang telah diberikan. Jadi antara makan makanan yang halal dengan tipikal atau karakter orang bersyukur itu pasti akan terpadani. Kalau dia nggak bersyukur, ya maka dia akan mengambil sesuatu yang nggak halal pun akhirnya dia lakoni gitu. Tetapi kalau dia termasuk bersyukur ya, maka dia akan mendapati apa yang sudah Allah berikan kepada dia dengan usaha dia ataupun diberi oleh orang lain, itu adalah sesuatu yang bisa dia gunakan. Saya cukup tertarik ya ketika ada satu kisah disebutkan ada dua kakak beradik. Dua kakak beradik ini dua-duanya anak jalanan. Tapi kemudian si adik merasa kakaknya ini terlalu malas dalam bekerja. Nah, pada satu waktu si adik dapat uang dari mengamennya dan dia belikan makanan yang itu memang cukup untuk dirinya sendiri. Nah, kemudian si kakak ini mengeluhkan, ya aku mau dong gitu kan, aku juga tadi ikut. Si adik protes gitu ya, bahwa yang kerja tuh baru aku gitu ya, kamu belum kerja. Akhirnya sampai kakaknya nangis karena memang dia kelaparan. Tiba-tiba ada bapak-bapak yang menjual barang rongsokan melewati mereka karena dilihat mereka berantem. Apa yang dilakukan si bapak itu? Mendamaikan, terus kemudian si adiknya kekeh berkeh, tapi apa yang dia lakukan? Justru si bapak ini dia rogoh kantongnya dan dia tahu bahwa uang dia itu hanya tinggal 15.000-nya. Jadi dia berikan kepada anak perempuan tadi, si kakak dari anak laki-laki tadi. Kemudian dia katakan, belilah gitu. Terus ditanya, lah bapak gimana? Insya Allah rezeki Allah yang atur. Masya Allah, saya sangat terenyuh gitu ya mendengarnya. Betapa kadang kita dapati orang yang hidupnya lebih susah dari kita, mereka itu dengan rela, dengan ridho untuk memberi kepada orang lain. Tapi mungkin kita juga harus banyak berempati ketika Allah berikan kita kelapangan, karena sesungguhnya apa yang kita punyai, baik dari kedudukan, baik dari harta, itu pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau terkumpul satu tenaga, kalau terkumpul satu harta, kalau terkumpul satu potensi, itu sebaiknya kita kembalikan untuk kita berlakukan agar berkah, ilmu kita berkah, harta kita berkah, ya kedudukan kita berkah, amal-amal kita menjadi berkah. Karena apa? Zero.
Apa yang dimaksud zero? Ketika kita dapat, kita keluarkan semuanya gitu ya, dan kesemuanya ini akan dikembalikan lagi oleh Allah berlipat gandanya. Masya Allah, luar biasa nikmatnya orang yang memahami nilai ini. Jadi dia bukan hanya sekedar makan gitu ya, tetapi dia berpikir bagaimana dia harus berbagi. Ibu-ibu mungkin pernah di-share ya oleh Bu Nini terkait dengan program yang kami lakukan, salah satunya adalah Jumat Berkah. Walaupun bukan hanya di Jumat saja Bu ya, ada kegiatan pagi hari yang kita bagi-bagi sayuran kepada masyarakat yang memang berdampak COVID, wabil khususnya mereka yang duafa ya. Tapi ada yang cukup menggelitik. Jadi ada dua personil ya. Dia itu adalah tukang jualan gorengan ya, ya pokoknya intinya sebetulnya perlu dibantu gitu ya. Tapi ketika kami akan memberinya, dia katakan, Bu, buat yang lain saja karena alhamdulillah saya ada, begitu. Masya Allah, luar biasa. Saya selalu terenyuh ya dengan orang-orang seperti itu. Padahal yang kita beri berapa sih gitu ya, nggak seberapa, tapi dia berpikir orang lain itu pasti lebih mengharapkan dibandingkan dia. Seperti itu, Masya Allah, luar biasa ya. Jadi ini perenungan buat kita semua, termasuk saya secara pribadi. Intinya saya sering mengajak ibu-ibu semua untuk berpartisipasi dan lain sebagainya, bukan dalam rangka apa-apa. Ayo, karena semua itu akan kembali kepada kita semua ya, kita sendiri ya. Ini gambarannya ya ibu-ibu, bahwa perlunya kita menjaga kehalalan ya, bahwa seorang mukmin ya, dia boleh dalam keadaan terpaksa makan makanan yang haram, tapi itu hanya sekedarnya saja, tidak boleh berlebihan. Jadi larangan ya, menyantap sesuatu yang haram berlebihan. Kita contohkan, saya ingat ketika di tahun 2004 itu terjadi tsunami, ibu-ibu. Di sana banyak masyarakat yang akhirnya lari ke pegunungan ya, ke hutan. Dan di dalam hutan awal-awal sehari, 2 hari, 3, 4 hari mereka mungkin masih bisa bertahan dengan makan hanya sekedar daun-daunan. Tapi kemudian kehidupan mereka semakin membutuhkan energi. Apa yang mereka dapati? Ada contoh burung ya yang sudah mati, yang sudah menjadi bangkai, ayam yang sudah menjadi bangkai, bahkan babi yang sudah menjadi bangkai. Sekalipun kondisi-kondisi seperti ini, maka kita melihat skala prioritas. Waktu hidupnya ayam itu dalam kondisi halal, maka lebih baik kita mengambil, sekalipun itu bangkai ya, bangkai ayam daripada bangkai babi. Tapi kalau sudah tidak ada yang lainnya ya, maka makan babi dalam kondisi dia hidup pun dibolehkan. Tapi syaratnya tadi, kadarnya sudah ditentukan. Dia tidak boleh berlebihan. Kalau memang kebutuhan hanya untuk makan siang, maka jangan yang haram itu digunakan juga atau disimpan untuk sesuatu yang dimakan untuk malam hari. Itu tidak diperbolehkan. Jadi sesuai dengan pada waktu dan ketentuan. Jadi ada pembatasan gitu ya. Innama harrama alaikumul maitah. Jadi nggak boleh kamu itu makan daging darah, nggak boleh makan bangkai, nggak boleh makan makanan yang disembelih bukan karena menyebut nama Allah, begitu ya. Jadi di ayat-ayat ini nanti akan kita dapati ibu-ibu bahwa yang halal itu kalau dari sisi makanan di dalam Al-Quran itu lebih mayoritas banyak dibandingkan sesuatu yang haram. Jadi kata-kata innama harrama alaikum itu berarti pembatasan. Innama itu kan menunjukkan sebuah pembatasan. Yang diharamkan itu cuma tertentu. Nah, makanya dulu saya tuh pernah menyampaikan kepada teman-teman ya, teman-teman yang memang bergerak di pertanian ya, bergerak di perdagangan. Saya katakan, andai supermarket besar itu, wabil khusus mereka yang menyediakan makanan, itu justru menempatkan satu tempat gitu ya, satu pojokan gitu ya, satu tempat itu yang memang semuanya adalah barang-barang non halal.
yang tidak halal. Jadi nggak seperti sekarang, justru orang-orang muslim yang kesibukan melihat mana yang halal, mana yang nggak halal. Karena sebenarnya kita mayoritas. Di Indonesia ini mayoritas muslim. Berarti kalaupun ada yang tidak halal, sudah itu pasti nilainya lebih sedikit, harusnya dia ada di counter sendiri. Untuk menunjukkan, oh orang muslim nggak boleh masuk ke counter itu. Gitu. Itu sebetulnya inspiring ya, yang para pemimpin di negeri ini harus paham bahwa kebutuhan kita sebagai umat muslim harus terwadahi ya, wabil khusus terkait dengan makanan ini. Kira-kira begitu ibu-ibu ya. Jadi kalau yang pertama kita bicara tentang masalah seorang dipaksa mengakui kekufuran, yang kedua ini babnya terkait dengan masalah makanan ya. Nggak boleh kita mengambil sesuka kita, yang halal menjadi haram, yang haram menjadi halal ya. Itu nggak boleh terjadi pada saat kita mendapati sudah ada ketentuan di dalam mendapatkan spesifikasi terkait hukum masalah makanan ini ya. Nah ini ibu-ibu ya, diperbolehkan yang halal ya, dan yang baik dan yang tidak mengandung mudorot ya untuk kita makan, dan tentu saja kita menjauhi segala hal yang mudorot ya. Di dalam Islam, di dalam ayat ini wabil khususnya ada 4 ya yang diharamkan, yaitu bangkai, darah, daging babi, dan sembelihan tidak menggunakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diperbolehkannya seseorang itu mengkonsumsi makanan yang diharamkan ketika dalam keadaan darurat. Sekali lagi, dalam keadaan darurat. Nah, bahasa darurat ini pun harus disesuaikan dengan syariat. Benar nggak darurat gitu ya? Karena ada orang yang menganggap dirinya berdarurat ria, tetapi sesungguhnya belum masuk kategori darurat. Begitu. Kemudian mengingatkan orang-orang mukmin agar jangan menyerupai sikap orang-orang kafir yang mereka menghalalkan sesuatu yang sudah diharamkan, tetapi juga mengharamkan sesuatu yang sudah dihalalkan, gitu ya. Jadi jangan dibalik. Mungkin ibu-ibu bisa lihat ada bahimatul an'am, jadi hewan ternak. Hewan ternak itu adalah binatang yang dibolehkan untuk dimakan, tetapi ada pada kondisi tertentu, agama-agama tertentu, misalnya nggak boleh makan sapi, nggak boleh makan karena dia dianggap dewa dan lain sebagainya, misalnya seperti itu ya. Jadi sesuatu yang haram ya tetap haram ya, kecuali dia dalam keadaan terpaksa. Sesuatu yang halal dia menjadi halal, begitu ya. Tidak ada pengecualian untuk diharamkan gitu, karena pada hakikatnya dia sudah menjadi halal ya. Sepenuhnya untuk urusan halal dan haram ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menunjukkan kemurahan dan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Maka kita dapati segala perkara yang halal untuk urusan makanan itu lebih mayoritas. Nah, mungkin halal ini harus berdampingan dengan yang namanya thayyib kan gitu. Masalah yang terjadi di negeri kita, halalnya bahan dasarnya halal, tetapi ketika terjadi pengolahan bisa jadi nggak halal, bisa jadi pada saat pengolahan menjadi tidak thayyib, begitu ya. Nah, kemudian ibu-ibu ayat selanjutnya di 120 sampai 124 kembali kita diingatkan tentang bagaimana kisah Nabiullah Ibrahim yang beliau sebagai teladan. Nabi yang sungguh Ibrahim itu adalah imam ya. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Satu-satunya orang yang disebut dalam jumlah besar. Umat itu kan sebenarnya besar, tapi kapasitas yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu seperti umat. Kenapa? Karena beliau telah memberikan keteladanan yang sangat baik kepada generasinya, ya, termasuk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di dalam ayat ini, di ayat 120 sampai 124, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar mengikuti, ya, mengikuti agama yang dibawa oleh Ibrahim alaihissalam.
Ya, ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Ya, thumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Jadi diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mengikuti perjalanan apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, karena ajaran Nabi Ibrahim itu diakui kebaikannya, ajarannya serta keharusan Rasulullah untuk mengikuti jejaknya, ya. Beliau adalah teladan, ya. Kisah Nabi Ibrahim ini merupakan pimpinan orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ibarat kata Nabiullah Ibrahim ini panutan, ya, panutan bagi generasi setelahnya, dan karena memang betapa beliau itu sangat fundamentalis gitu ya untuk mempertahankan nilai-nilai akidah. Tujuannya apa? Supaya orang-orang musyrik mau meneladani Nabi Ibrahim jika mereka orang yang sungguh-sungguh mengikuti milah Ibrahim, ya. Karena apa? Kalau kita dapati, ya, orang-orang kafir sebelumnya, orang-orang jahiliyah sebelumnya, mereka itu tetap atau bahkan di masa Rasulullah SAW mereka itu sangat percaya bahwa Nabiullah Ibrahim itu adalah nabi yang gitu ya, sangat dikenal gitu ya, kemudian memiliki keteladanan. Makanya Rasulullah diminta untuk mengikuti, ya. Tapi sekali lagi kalau itu berhadapan dengan orang-orang kafir Quraisy, mereka sudah diingatkan tentang nilai ketauhidan yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim, tetap saja mereka menolak gitu ya. Ya, setelah menggambarkan ini mereka tetap menolak. Kemudian di ayat ini menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW memilih hari Jumat. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam dulu pun mensyariatkannya juga memilih hari Jumat. Inilah perbedaan mengenai hari Jumat, hari Sabtu, dan hari Minggu. Hari Jumat itu adalah hari besarnya umat Islam dalam tanda petik, ya, untuk membedakan kebiasaan orang Nasrani, orang Yahudi yang mengambil langkah membesarkan satu hari itu di hari Sabtu. Jadi sebetulnya ini adalah upaya penyelewengan mereka yang mereka tidak mau mengikuti apa yang diarahkan Nabi Musa kepada mereka untuk mengambil hari Jumat gitu ya. Padahal Nabi Musa itu menganjurkan mereka juga memilih hari Jumat itu sebagai hari yang baik begitu ya. Tapi kemudian mereka malah mengambilnya hari Sabtu. Nah, ditambah lagi kemudian munculnya Nabi Isa, pengikutnya Nabi Isa justru menggantinya hari Sabtu itu, hari Jumat itu dengan hari Minggu, karena mereka tidak menginginkan sama dengan apa yang dibawa oleh orang Yahudi. Maka kita lihat masing-masing jadi berbeda, begitu ya. Nah, jelas bagi kita sebetulnya para nabi sudah memberikan penjelasan mulai dari Nabiullah Ibrahim sampai Musa, sampai Isa, sampai Rasulullah SAW. Sesungguhnya hari yang memang dijadikan bagi umat Islam itu adalah hari Jumat, ya. Nah, Masya Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita akan dapati ya bahwa Allah itu sangat memuji ya Nabi Ibrahim yang merupakan imam orang-orang yang hanif dan bapaknya dari para nabi. Dan kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan deskripsi terkait dengan adanya 9 karakter dan sifat Nabiullah Ibrahim. Yang pertama, Nabi Ibrahim itu adalah bagian dari sebuah umat. Jadi kalau tadi saya sampaikan, umat itu kan gambarannya banyak gitu ya. Tetapi satu orang Nabi Ibrahim itu dikiaskan dengan umat yang banyak gitu ya. Karena beliau memiliki kesempurnaan dalam sifat-sifat kebaikan. Maka maknanya Nabi Ibrahim adalah imam yang menjadi panutan. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim adalah sosok yang khusyuk dan taat kepada Allah ya dalam melaksanakan perintah. Yang ketiga, Nabi Ibrahim adalah sosok yang hanif, jauh dari unsur kesyirikan, walaupun pada saat itu belum ada wahyu yang turun kepada beliau. Ya, jadi tetap berpegang teguh. Ibu-ibu bisa lihat di dalam surat yang waktu lalu kita bahas ya.
dalam surat Al-An'am bagaimana Nabi Ibrahim itu mencari Allah, mencari Tuhan, mencari zat yang sesungguhnya menciptakan dan menghancurkan. Kemudian yang keempat, Nabi Ibrahim bukanlah termasuk orang-orang musyrik karena dia selalu mengesahkan Allah sekalipun belum ada wahyu yang tersampaikan kepada Nabiullah Ibrahim, tetapi kehanifannya atau kelurusan hatinya, kelurusan jiwanya, pemikirannya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, Nabi Ibrahim adalah sosok yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Nah, kalau kita mau menyebutkan bagian dari keturunannya, maka ayat yang sebelumnya sudah kita bahas. Jadilah kita orang-orang yang bersyukur supaya ini akan mendapatkan kebaikan dari rasa syukur yang kita sampaikan kepada Allah. Kemudian yang keenam, Allah telah memilih Nabi Ibrahim sebagai nabi, Jadi tidak semua orang soleh itu ditunjuk menjadi nabi oleh Allah. Dan salah satu nabi yang ditunjuk itu adalah Nabiullah Ibrahim. Kemudian yang ketujuh, sesungguhnya Allah menunjuki Nabi Ibrahim kepada jalan yang lurus, yaitu dalam berdakwah kepada Allah, mengajak agama yang hak, dan tidak ada hal yang dia benci ketika menjalankan apa yang diperintahkan kepadanya. Yang kedelapan, Allah memberi Nabi Ibrahim kebaikan di dunia, yaitu menjadikan Nabi Ibrahim dicintai oleh semua manusia, baik itu dari kalangan Muslim, orang Yahudi, orang Nasrani, bahkan sampai hari ini pun mereka masih mengakui keberadaan Nabiullah Ibrahim. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, sungguh Nabi Ibrahim di akhirat itu termasuk golongan orang-orang yang soleh, sebagaimana di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 83, Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh." Jadi kalau ibu-ibu baca di dalam ayat-ayat Al-Quran, akan kita temui ada doa-doa. Banyaknya doa-doa di dalam Al-Quran itu ternyata dibacakan atau dipanjatkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Keberadaan Nabi Ibrahim bersama dengan orang-orang soleh tidak menafikan dia berada di salah satu derajat tertinggi dari orang-orang soleh itu. Yang perlu dipahami bahwa yang paling tinggi kedudukannya itu, yang paling utama adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan pengertian tentang pengagungan kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun pada Nabi Ibrahim itu memiliki kemuliaan, tetap pada hakikatnya ketinggian itu Allah berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat lagi di ayat ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabiullah Ibrahim itu memiliki kepribadian yang sangat luar biasa, tadi disebutkan 9 poinnya. Kemudian Rasulullah juga diperintahkan pokoknya ngikut deh dengan apa yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, karena apa yang dibawa itu selalu dalam keadaan selalu dalam hidayah dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat-ayat ini dijelaskan tentang bolehnya orang yang lebih utama mengikuti orang yang lebih rendah tingkatannya. Jadi kalau dari sisi usia, dari sisi kaliber lah, boleh dikatakan Rasulullah itu hakikatnya di bawahnya Nabiullah Ibrahim, tetapi pada hakikatnya Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti Nabiullah Ibrahim walaupun dia memiliki kedudukan yang lebih tinggi, begitu Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita masuk kepada bab yang terakhir, yaitu di ayat
125 sampai 128. Di dalam ayat ini akan kita dapati bagaimana orang yang berdakwah kepada agama yang lurus menghukumkan sesuatu itu mestilah dengan hukum yang adil, dan di ayat ini juga berbicara tentang perlunya bersabar ketika menghadapi segala bentuk apapun, ya. Jadi ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin, sampai ayat innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun, ya. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk, sampai pada ayat sungguh Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, ini ya. Jadi ayat ini menegaskan, ya, di ayat 126-nya memang ada sebab turunnya, ya. Bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, pada saat itu Rasulullah SAW berdiri di dekat jasad Hamzah ketika dia syahid, dan waktu itu jasadnya dimutilasi. Kita tahu ya sejarahnya bagaimana Hindun meminta dari seorang budak, ya, Habsyi gitu ya, kemudian Hindun itu mencongkel jantungnya, ya, Hamzah, dan dimakan gitu ya, saking kebiadabannya pada saat itu gitu ya. Dan waktu itu jasadnya dimutilasi, lalu beliau berkata, sungguh aku akan melakukan pembalasan untuk kamu wahai Hamzah dengan memutilasi 70 orang dari mereka. Lalu malaikat Jibril turun, sedangkan waktu itu Rasulullah SAW masih berdiri dengan membawa beberapa ayat penutup, ya, dari surat An-Nahl. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih, sampai akhir surat. Lalu Rasulullah SAW pun menahan diri dan mengurungkan niat beliau. Jadi yang mati kan cuma satu gitu ya. Kenapa Rasulullah mintanya akan memutilasi sampai 70 orang gitu ya yang mengikutinya. Jadi inilah hukum-hukum yang ditetapkan. Ya, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana ayat ini di akhir Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan apa yang ada pada Nabi Ibrahim yang dia telah diperintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengikutinya. Kemudian dilanjutkan agar Rasulullah SAW, ya, berdakwah mengajak manusia itu kepada agama dengan cara tiga cara, ya, dengan tiga pendekatan hikmah, pendekatan mau'izatil hasanah, dan kalaupun ada terjadi perdebatan harus dilakukan dengan cara yang baik. Masya Allah, ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak mengajarkan kepada Rasulullah SAW, mengajak kepada agama Allah itu dengan kelembutan, dengan kesantunan, yaitu mendengarkan hikmah kepada pihak yang didakwahi. Hikmah adalah perkataan yang benar dan mudah ditangkap serta menyentuh dalam dan sangat berkesan dalam jiwa. Sementara mau'izah gitu ya, itu adalah sesuatu yang orang itu menuju orang yang perlu dibalas atas perbuatannya, dalam artian dia berada dalam konteks mendapatkan perilaku kebaikan gitu ya, pengajaran yang baik, ya, wal mau'izatil hasanah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan di ayat ini berkaitan dengan bersikap adil, ya, bersikap adil. Secara tegas Allah memerintahkan untuk bersikap sabar terhadap berbagai kesulitan dan musibah, karena kesabaran dengan taufik dan pertolongan Allah merupakan solusi dari setiap permasalahan yang dialami oleh umatnya Rasulullah SAW. Jadi ayat ini jelas, ya,
memberikan pengingatan kepada para dai atau para kaum muslimin bahwa berdakwah mengajak kepada agama Allah, mengesakannya, ya, itu merupakan sebuah keniscayaan. Jadi kita nggak boleh tinggal diam ketika ada orang-orang yang tidak memahami nilai-nilai Islam sementara kita mengetahuinya, itu harus ada upaya bagi kita untuk mendakwahinya, karena dakwah merupakan tugas dasar dari para nabi dan para rasul, sementara para ulama itu adalah pewaris para nabi. Berarti kita pun perlu mengikuti apa yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita. Ya, kalaupun sampai terjadinya perdebatan, ya berdebatlah dengan baik, karena hendaklah dilakukan dengan cara yang baik, penuh kelembutan gitu ya. Maafkan dari sikap orang-orang yang melakukan kesalahan kepada kita, maafkan kesalahannya, ya, bersikap lapang dada. Masya Allah ya, ini adalah satu respect keteladanan, satu sikap keteladanan yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui wahyu Allah Subhanahu Wa Taala ini. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengikuti betul-betul apa yang diajarkan oleh kakek moyangnya, yaitu Nabiullah Ibrahim, ya, dengan lemah lembut, ya, tidak boleh yang buruk itu disikapi dengan keburukan lagi, tetapi harus betul-betul menguatkan, ya, agar kesantunan kita, kelembutan kita itu akan menarik perhatian orang di depan kita, ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui siapa yang nantinya akan beruntung dan siapa yang akan celaka, ya. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih. Siapa yang nanti jalan akhirnya nggak baik, siapa yang nanti jalannya baik, sampai di akhirnya Allah Maha mengetahui. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diminta untuk tetap bersabar, ya, tidak perlu khawatir, sebagaimana ayat-ayat sebelumnya sudah kita bahas, karena tugas Nabi itu bukan merubah, bukan memberikan hidayah, melainkan cukup bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan apa yang boleh dikatakan menjadi pesan, ya, yang harus tersampaikan kepada masyarakat, ya, kepada umatnya. Kemudian wa inna aqabtum fa'aqibu. Jika orang yang berbuat jahat, hukum dengan balasan, hukumlah mereka dan balaslah mereka dengan balasan yang setimpal. Jadi jangan dikurangi, jangan dilebihkan, sebagaimana tadi sebab turunnya, ya, ketika Rasulullah SAW melihat jenazah Hamzah, paman yang paling dicintai, itu dimutilasi, ya. Kemudian Allah menyerukan untuk menjauhkan dari sikap suka membalas keburukan, maksudnya begitu, ya. Dan sungguh kalian lebih baik bersabar, ya. Jika kalian bersabar dan menahan diri dari kelakuan pembalasan, dan kalian memaafkan perbuatan yang tidak baik itu terhadap diri kalian, bersikap toleran serta mengharapkan pahala dan ganjaran atas kezaliman yang menimpa kalian, Allah Subhanahu Wa Taala yang akan mengambil alih penghukuman dan pembalasan terhadap kezaliman itu. Masya Allah, luar biasa. Apalagi kondisi negeri kita hari ini, ibu-ibu, hampir semua orang mengatakan terjadinya bentuk kezaliman di mana-mana. Jadi perbanyaklah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan negeri kita ini dijauhkan dari segala bentuk bencana, dijauhkan dari segala bentuk kemudorotan yang kelak nantinya Allah akan jadikan negeri kita ini menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan Allah perintahkan kita untuk memiliki sikap sabar, ya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga diminta untuk bersabar, dan bersabarlah kamu atas berbagai gangguan dan hal-hal yang tidak menyenangkan yang menimpa kamu selama kamu dalam berdakwah, ya. Ini jadi catatan buat kita, kesabaran yang hanya bisa diperoleh, ya, dengan kehendak dan pertolongan Allah. Jadi kita terus minta kepada Allah. Sama saja ketika kita memiliki permasalahan, jangan kita berdoa kepada Allah, ya Allah jauhkanlah kami dari segala masalah dalam hidup ini, jangan. Tapi ya Allah, ketika kita diberikan masalah, ya Allah
berikanlah kami kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan ini, bersabar dalam menjalani masalah ini, berikanlah jalan keluar yang terbaik dari masalah yang Engkau titipkan kepada kami. Jadi seperti itu mintanya, karena pada hakikatnya manusia itu dihidupkan untuk mendapatkan ujian. Nah, kita berharap ya ke setiap perjalanan kehidupan kita itu menjadi kebaikan ya, dan Allah titipkan kesabaran buat kita untuk bisa melewatinya, karena Allah Subhanahu wa taala melanjutkannya setelah kita diminta untuk bersabar, wala tahzan alaihim, janganlah kamu bersedih hati dan gelisah ya, diingatkan lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian janganlah kamu berada dalam kegalauan, sempit dada karena makar dan konspirasi yang telah dilakukan oleh musuh-musuhmu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menguatkan ya, dan kita pun perlu saling menguatkan antara mukmin satu dengan mukmin yang lain. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang yang bertakwa. Innallaha ma'al ladzina taqaw. Allah beserta orang-orang yang bertakwa yang meninggalkan apa-apa yang diharamkan dan menjauhi segala kemaksiatan. Karena pada hakikatnya yang dimaksud alladzina taqaw adalah orang-orang yang meninggalkan keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kalimat walladzina hum muhsinun di akhir ayat ini mereka mengerjakan amal-amal ketaatan. Nah, kira-kira itulah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perlu ingat bahwa strategi kita saat melakukan dakwah kepada masyarakat di sekitar kita itu adalah hikmah, mau'izatil hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan. 3 ya, lakukan dengan hikmah, mau'izatil hasanah, dan kalau terjadi perdebatan ambillah jalan keluar yang baik. Datangnya hidayah itu tidak tergantung juru dakwah, karena hidayah itu adalah milik Allah. Jadi tugas kita bagi para duat, bagi para orang-orang yang menyebarkan dakwah, nggak boleh berkecil hati, karena yang memiliki bolak-baliknya hati itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab ya. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah, memiliki jiwa yang selalu bersabar, jiwa yang selalu istiqomah, dan insya Allah selalu bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu saja ibu-ibu, mudah-mudahan dari pertemuan ini bisa banyak kita dapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.